Halo, kita ketemu lagi dalam pembelajaran dasar untuk mengidentifikasi kalimat di dalam bahasa Inggris. Ini penting banget buat kamu yang ingin mengerjakan TOEFL, terutama soalan-soalan grammar, sehingga kita jadi gampang mengidentifikasi kalimat dan mudah menjawab soalnya. Ini memang bagian dasar, jadi kamu harus ngerti nih, mana yang subject, mana yang predicate atau verb, dan mana yang prepositional phrases seperti yang akan kita pelajari di hari ini. Noun biasanya bisa menjadi subjek pada suatu kalimat. Pronoun juga demikian. Gerund juga demikian. Bagaimana dengan predicate? Predicate di dalam bahasa Inggris itu merupakan verb-nya gitu loh, atau kata kerjanya. Bagaimana kalau satu kalimat tidak ada kata kerja? Misalnya, that building is huge. Nah, gimana nih? Huge adalah adjektif atau kata sifat. Berarti kalimat itu nonverbal dong. Yap, benar sekali. Secara makna memang kalimatnya nonverbal, tetapi secara grammar sebenarnya ada to be is di situ sebagai verb be atau pengganti kata kerja yang biasa kita kenal. Apa aja sih kata kerja yang biasa kita ketahui ya? Seperti makan, pergi, bekerja, membayar, membeli, ya atau check out gitu ya. Nah, itu kata kerja yang biasa kita ketahui. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mengidentifikasi tambahan nih, yaitu prepositional phrase. Selain kita mengidentifikasi subject dan juga mengidentifikasi predicate seperti skill sebelumnya, buat yang belum nonton boleh cari video kita mengenai skill 1 sampai skill 4 ya. Nah, ini skill 1 ya. Nah, ini kita baru masuk skill 2. Nah, teman-teman, kita bakalan mengingat lagi pelajaran kita yang lama-lama nih, atau pelajaran kita waktu pertama kali les, atau waktu belajar di SD, SMP, SMA. Nah, teman-teman pasti ingat apa itu prepositions. Prepositions atau kata depan di dalam bahasa Inggris itu banyak banget. Ada at, ayo nyambung ya. Teman-teman mau jawab apa lagi nih? Ada in dong ya. Ada on, ada for, ada from, ada over, ada below, ada under, ada by, ada about, ada as, ada to, dan ada of, dan lain-lain sebagainya. Nah, preposition atau kata depan ini apabila dia berada di depan atau di awal suatu frasa, atau di awal suatu frase, dia disebut prepositional phrase. Nah, jadi frasa yang diawali dengan preposition. Jadi di dalam latihan ini kita diminta melakukan untuk mengidentifikasi subjek, verb, prepositional phrase, dan juga kita diminta untuk menyatakan to indicate whether the sentence is correct or incorrect. Nah, yuk kita sama-sama kerjain. Kita lihat contohnya ya. Lihat nomor 1 dan nomor 2 udah disediain untuk kita dan kita telaah supaya kita paham. Oke? The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Perhatikan di sini, kita mendapatkan petunjuk bahwa ada yang digarisbawahi satu saja, yaitu the interviews. Ya, nih, digarisbawahi satu karena merupakan subjek. Oke. Lalu ada by radio broadcasters, kita ketemu di sini ada satu preposisi yaitu by ya. Nah, lalu ada yang digarisbawahi dua kali yaitu were carried yang dilaksanakan oleh secara live oleh stasiun radio tersebut ya. Perhatikan kalimat ini diidentifikasi sebagai kalimat yang benar ya atau correct. Kenapa? Karena subjeknya benar, predicate-nya ada, di sini verb-nya ada, were carried, dan juga kebetulan ada tambahan prepositional phrase yang kita lingkari di sini, by radio broadcasters. Nah, lihat di kalimat pertama ini teman-teman, fokus ke by radio broadcasters. Teman-teman, diawali dengan preposition by, diakhiri dengan benda. Oke, maka kita bisa menyatakan bahwa ini contoh atau ini merupakan prepositional phrase. Oke.
Gimana? Udah paham? Kita lanjut yuk ke nomor 2. Saya baca ya. In the last possible moment before takeoff, took his seat in the airplane. Perhatikan in the last possible moment dilingkari. Kenapa dilingkari? Benar sekali. Sudah memiliki preposition in di sini. Dia ada di awal prepositional phrase dan perhatikan bendanya ada kata benda moment di akhirnya. Ups, malah kemana-mana. Dan kedua, kita ketemu before sebelum take off. Take off itu adalah waktu untuk take off, jadi merupakan benda. Jadi ada preposisi, ada benda di akhirnya. Ada preposisi di sini, juga ada benda di sini. Tapi pertanyaannya udah ada subjek atau belum? Nah, ternyata kalimat kita tidak didukung oleh subjek. Yang ada cuma predikat took. Ya, makanya di sini ada garis 2. Jelas sekali kalimat kita mengandung prepositional phrases di mana ada 2. There are 2 prepositional phrases in this question, but it doesn't have the subject. It only has the verb took, ya. Makanya di sini kalimatnya tidak benar atau kita sebut incorrect. Ya, kalimatnya tidak benar. Baik, kita coba lanjut ke soal nomor 3 yuk. Mari kita fokus di apakah ini udah kalimat yang benar atau belum ya. Yuk kita fokus. Perhatikan apakah punya prepositional phrases, apakah ada subject, dan apakah ada verb. Saya baca ya. At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Oke, coba perhatikan mana yang preposition. Coba mana yang kata depan. Kita ketemu at. Bagus. Kita ketemu at, coba lihat ujungnya. At the neighborhood flower shop. Nah, kita ketemu kata benda flower shop atau florist, ya. Nah, berarti ini merupakan prepositional phrase. Saya lingkari ya, teman-teman. Maaf lingkarannya agak keriting. Ya, jadi at the neighborhood flower shop, ya. Nih, at the neighborhood flower shop. Nah, lalu ada apa lagi nih? Lihat, apakah ada yang lain? Ada preposition yang lain? Yes, benar sekali ada preposition in. Perhatikan ada in. Nah, in quantities. Benar, ini adalah prepositional phrase, ya. Lalu ada of, ya. Of a dozen. Tuh, bagus sekali. Ada lagi preposition yang lain? Coba diperhatikan. Iya, benar sekali. Kita ketemu for, free. Jadi, teman-teman, di dalam kalimat nomor 3, kita menemukan 3 prepositional phrases. At the neighborhood flower shop, in quantities, of a dozen, ya, of a dozen. Baik, lalu ada for free, itu merupakan prepositional phrases. Sekarang udah ada nggak noun-nya? Atau di sini yang merupakan subjek dari kalimat ini? Yap, benar. Kita ketemu di sini kata flowers. Kita garis bawahi satu aja. Ya. Bagaimana dengan verb? Apakah kita menemukan verbs di sini? Yes, benar. Kita ketemu can be delivered. Berarti ini kita garis bawahi 2 ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita identifikasi nih. Ini udah benar atau belum kalimatnya? Udah grammatical or not?
At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or half dozen can be delivered for free. Iya, benar sekali. Kalimat ini sudah benar dan unsur grammarnya semua benar. Oke, bagaimana dengan soal nomor 4 dan nomor 5? Coba kamu kerjakan dan saya akan memberikan penjelasannya di caption.